Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Selamat siang Bu. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik. Alhamdulillah baik. Ya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, sebelum memulai acara in-house training siang hari ini, mungkin alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya Bapak Ibu. Siapa di sini yang mau memimpin untuk memimpin doanya Bapak Ibu siapa? Yang memimpin doa siapa Pak, Bu? Pak Dadang. Dadang, ya silakan Pak Dadang, mimpin doa. Ini udah mulai direkam? Iya Pak, iya Pak. Saya kan nggak kebagian tugas itu ya, berdoa. Jadi kumaha ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu dan agar acara kita lancar, mari kita sama-sama memulai acara ini dengan kegiatan kita ini dengan diawali dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari kita baca Al-Fatihah dalam hati masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Pak Chandra yang sudah memimpin doa. Semoga kegiatan IHT hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, untuk kegiatan berikutnya, supaya kita lebih segar gitu ya Bapak Ibu, untuk penyegaran, supaya kita bisa menerima materi dari fasilitator, alangkah lebih baiknya kita ada ice breaking dulu. Nah, siapa nih yang mau memimpin ice breaking, Bapak Ibu? Saya. Oke, silakan Bu Asti. Ya, oke. Siap ya Bapak Ibu. Sekarang gini, kita bikin tepukan. Kalau saya bilang 1, tepuk 1, gitu ya. Kalau tepuk 2, tepuk 3, jangan dikenakan. Jadi cuma setengah gitu. Siap Bapak Ibu? Siap Bu, siap. Siap. Ya, oke, siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Iya, oke, gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Asti. Ya. Alhamdulillah lah ada penyegaran ya Bu Asti supaya kita bisa semangat lagi lah dalam menerima materi untuk hari ini. Oke, mungkin langsung saja untuk materi in-house training siang hari ini, yaitu mengenai rencana pelaksanaan layanan atau yang biasa disingkat dengan RPL. Kepada Bapak Fasilitator, Bapak Muhammad Muklis, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Iis Nurhayati. Perkenankan saya membawakan materi tentang RPL atau Rencana Pelaksanaan Layanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati para peserta IHT. Apa kabar semuanya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat baik dan senantiasa semoga mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, walaupun tadi sudah diawali dengan doa, nggak ada salahnya jika kita awali pula kegiatan ini dengan pembacaan basmalah sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, saya akan buka dulu materinya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa lihat materi ini
terkait dengan kegiatan kita di siang hari ini adalah berkaitan dengan RPL. Bapak dan Ibu, kita sudah tahu ya, sebagai guru BK kita sudah terbiasa dengan membuat RPL. Please, punten itu. Coba, halo, sudah kelihatan Bapak dan Ibu? Belum. Pak, belum. Share screen-nya, Bu, Pak. Share screen-nya? Belum Sudah kelihatan, saya Pak. nyalakan. Jadi gimana? Materinya belum dibuka. Materinya, Pak, Sudah belum. dibuka? Belum dibuka. Oke, baik, saya ulang lagi ya. Sudah kelihatan? Belum, Pak. Ini belum materi. Belum, Pak. Ini bukan materi nih, Pak. Ini ada kelihatan? Enggak. materi. Belum, Pak. Belum. Ini bukan Pak. materi ini, Pak. IHT-nya diklik, Pak. Ya. Ada yang bisa bantu, teman-teman? Mungkin itu materi yang ada tulisan in-house training-nya diklik, nanti akan keluar. Sudah? Kok nggak masuk ya? Udah? Belum, Pak. Belum Pak. ya? Artinya belum di-download itu ya. Bapak udah di-download belum ya, Pak? Tadi. Sudah. Sepertinya belum ya. Sudah saya masukkan juga. Baik, saya download dulu. Sambil menunggu waktu, ada yang mau speaking lagi dulu untuk menjaga suasana? Pak, saya ada permainan ini, Pak. Kita speaking. Oh, silakan, Pak. Boleh, Pak. Nah, ini sebenarnya bukan tebak-tebakan, tapi menguji konsentrasi. Tolong Bapak Ibu siapkan kertas dan pena. Ada enggak di dekatnya? Sudah, Pak. Kalau tidak ada. Udah, Pak. Nah, ya kan. Pikirkan sebuah angka antara 10 sampai dengan 99. Terserah angka berapa saja dan ditulis angka itu dan jangan beritahu saya. Sudah, Ibu? Pak? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Kemudian angka tersebut tambahkan dengan 5. Berapa hasilnya? Jangan disebutkan. Setelah ditambah 5, tambahkan lagi dengan 2. Ada, Bu ya? Sudah dapat hasilnya? Kemudian jumlah angka tersebut dikurangi dengan angka yang Bapak Ibu pikirkan di awal tadi. Sudah, Bapak Ibu? Ditambahkan dengan angka, dikurangi. Sudah tampil, Pak. Dikurangi dengan angka ya, dikurangi dengan angka yang Ibu pikirkan tadi. Sudah, Bapak Ibu? Kemudian hasilnya dikalikan 2. Sudah, Bapak Ibu? Sudah. Yang Sudah. yang jawabannya bukan 14 berarti salah. Ya, betul, Pak. Berapa? 14. Ya, bagus. Menarik sekali, Pak. Terima kasih sudah mencairkan suasana. Ini saya sampai deg-degan, materi saya dibawa kemana gitu, sama angin. Sudah kelihatan Bapak dan Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Baik, kita lanjutkan ya. Bahwa kita sudah terbiasa dengan membuat rencana pelaksanaan layanan ya. Nah, tentunya Bapak dan Ibu sudah sangat ahli ya. Nah, saya ingin dari Bapak dan Ibu mungkin ada pendapat, ada saran, ada tanggapan. Apakah Bapak dan Ibu pernah membuat rencana pelaksanaan layanan? Mangga, siapa yang mau berpendapat? Saya, Pak. Pak Chandra, Yang Pak. pertama ya. Oh ya, silakan. Sebutkan nama dan dari
SMA mana, Pak? Pak Chandra, Pak, dari SMA 1 Cikalongwet, Pak. Cikalongwetan ya, Pak, ya. Cikalongwetan, ya. Iya, Bapak. Gini, Pak. Di Bandung ya, Pak, sebagai ya. guru BK, saya ini sudah sangat sering sebenarnya membuat RPL ini, Pak. Cuman kalau RPL yang sekarang yang berbasis sekolah penggerak ini belum pernah cobanya, Pak. Mungkin saat ini saya akan mendapatkan hal-hal yang baru. Itu, Pak. Demikian, Pak. Oh, Pak, bagus sekali penyampaian dari Pak Chandra. Ada yang menanggapi dengan penyampaian dari Pak Chandra? Oke, saya Pak. Pembuatan rencana RPL ini dengan siapa, Bu? Saya dari saya Bu Asti, Pak. Mungkin satu sekolah dengan Pak Chandra. Oh, iya. Mungkin Pak Chandra belum saya kasih tahu. Jadi saya punya contoh RPL yang untuk di masa pandemi sekarang ini, Pak, ada RPL daring. Boleh, iya. Ada contohnya. Baik. Silakan ditampilkan, Bu. Asti. Boleh, Pak. Iya, siap. Boleh minta di ini dulu. Ini sebentar ya. Di host. Iya, mangga, Pak. Mana ya? Tampilannya juga gede ya. Maaf sebentar. Oke. Di mana tampilan bawahnya ya? Sebentar ya. Ya. Oh, partisipan. Oke. Ibu dari SMA Cikalongwetan ya. Iya. Oke, dari Cikalongwetan. Baik, saya sudah jadikan host. Silakan, Bu. Oke, Pak. Bentar. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Belum. Gitu loh. Belum. Oh, belum. Lagi loading. Nah, ya sudah. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh RPL yang kami buat di masa pandemi ini. Ini contohnya. Ya, ada mungkin tujuan layanannya tetap sama ya. Saya menggunakan topik tema layanan itu bahaya narkoba dan dampaknya. Ini diperuntukkan untuk kelas 10 di semester genap kemarin dengan menggunakan alokasi waktu 2 kali 45 menit dengan tujuan layanan yaitu mengidentifikasikan zat yang terkandung di dalam rokok, dampak buruknya, mengklasifikasi bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat rokok. Terus adapun metode dan alatnya secara daring ya Bapak Ibu, kita menggunakan komputer ya. Mungkin anak-anak peserta didik hanya menggunakan gawai ya. Terus kami upload di YouTube dengan memakai aplikasi Google Classroom. Langkah-langkahnya seperti yang udah tertera di bawah ini. Ada beberapa langkah mulai dari tahap awal, tahap inti sampai penutup. Dan evaluasi yang kita gunakan memang yang kemarin kita pelajari yaitu ada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Mungkin seperti itu Pak Chandra bisa saya memberikan contoh untuk RPL model daring gitu. Terima kasih Bu. Ya silakan aja Pak Muklis. Terima kasih Bu Asti. Kita kasih aplaus sama Pak Chandra dan sama Mbak dulu ya. Baik, kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Kelihatan Bu? Ya kelihatan Pak. Enggak Pak? Enggak ya? Kalau materinya belum Pak. Materinya jadi saya masuk lagi ya tadi ya. Punten, internet saya terputus. Ya,
Oke, saya coba masuk lagi. Ibu moderator, tolong minta dibantu seperti apa kalau saya masuk lagi ke tampilan yang saya. Sama Bu Asti dulu Pak di itu yang di host dulu. Oh ya, Bu Asti, tolong saya jadikan host ya. Oke. Bu Asti, mangga. Silahkan Pak. Oke, terima kasih Bu Asti. Kembali ke tampilan lagi, ada lagi Bapak dan Ibu? Belum terlihat materinya Pak. Nggak ada ya? Iya, masih ininya aja, judul-judulnya saja. Oke, ini ya. Sepertinya kita memang harus berteman dengan teknologi. Baik, kita lanjut. Coba teman-teman, ada juga apa sih pentingnya rencana pelaksanaan layanan itu dibuat? Apa pentingnya rencana pelaksanaan layanan itu dibuat? Ada yang mau memberikan pendapat? Apa pentingnya rencana pelaksanaan layanan dibuat? Saya Pak. Oh boleh Pak. Bapak dan Ibu. Agar lebih sistematis Pak. Agar dalam pelaksanaan nanti sistematis, terstruktur dan bisa tercapai dengan tepat gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Chandra. Betul sekali apa yang dikatakan Pak Chandra tadi ya. Ada yang mau menanggapi lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukup ya. Kita lanjut dengan bahwa agenda sesi kita adalah berkaitan dengan rencana pelaksanaan layanan. Itu yang harus kita awali dengan pengembangan tema. Kemudian kita juga harus mengetahui komponen rencana pelaksanaan layanan. Nah, coba teman-teman, Bapak dan Ibu terlihat tampilan ini? Baik, ada yang mau membantu membacakan apa yang tema dan pemetaan satu slide ini? Silakan. Saya Pak. Ya. Bu Asti, silakan. Mohon Pak untuk slide-nya dikirikan. Karena ya, nah, karena kurang ke atas. Ini tampilannya besar. Soalnya ya ini ketutup sama gambar ini. Punten Pak Muklis, persentasinya mungkin diminimize. Itu kan 10% ya atasnya tuh. Iya, sebentar. Dikurangi aja. Ya. Kelihatan? Iya, sudah Pak. Baik, silakan. Untuk pengembangan tema, yang pertama tema atau topik merupakan rincian lanjut dari identifikasi deskripsi kebutuhan peserta didik atau konseli dalam aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selanjutnya boleh semuanya atau bagaimana? Bu Asti, ya. Oh, ya. Yang kedua, ya, memetakan tema atau topik materi layanan berdasarkan program tahunan atau semester bimbingan konseling yang telah disusun. Yang ketiga, materi layanan bimbingan dan konseling merupakan 4 bidang layanan bimbingan dan konseling diberikan secara proporsional meliputi bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, sangat jelas ya terkait dengan pengembangan tema. Ada yang mau menanggapi? Belum, Pak. Belum, oke. Siap, pengembangan tema sekarang. Masih lanjutan dari yang tadi ya. Silakan. Ya. Ada yang bisa bantu membacakan? Pengembangan tema. Materi layanan diseleksi
dipetakan dan ditetapkan atas dasar analisa kebutuhan melalui asesmen diagnostik, fase capaian pelayanan, kebutuhan peserta didik pada setiap aspek perkembangan dan bidang layanan bimbingan konseling. Setelah tema atau topik dikembangkan, kegiatan berikutnya adalah penyusunan RPL bimbingan dan konseling. Coba. Baik, ini terkait dengan pengembangan tema ya. Ada tanggapan dari teman yang lain? Cukup, Pak. Ya. Saya ya cukup, Pak, cukup menurut saya cukup. Ya, oke. Ya. Baik, di sini kita akan membuat rencana pelaksanaan layanan. Ada di sini disampaikan bahwa rencana pelaksanaan layanan itu disusun sebagai acuan bagi guru BK dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling. Kemudian RPL juga disusun dengan tujuan mengarahkan kegiatan layanan BK agar dapat mengantarkan peserta didik konseling yang mendapatkan layanan BK agar mencapai tugas perkembangannya dan mengacu pada hasil analisis kebutuhan peserta didik sesuai dengan capaian layanan. Kemudian penulisan RPL dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Dan RPL mempergunakan beragam metode, teknik, dan media bimbingan bersifat informasi dan orientasi yang membuat peserta didik mengetahui dan memahami bagaimana cara berperilaku, mengembangkan pemikiran positif, dan membuat pilihan dan mengambil keputusan. Baik, Bapak dan Ibu, Ibu moderator mohon diingatkan waktunya berapa menit lagi. Sekitar 10 menitan lagi, Pak. Ya, baik, kedengaran suara saya, Pak, Bu? Ya, kedengaran, Pak. Ada tanggapan terkait dengan pengantar rencana pelaksanaan layanan ini? Sejauh ini cukup dipahami, Pak. Baik. Selanjutnya adalah komponen rencana pelaksanaan layanan. Guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPL. Kemudian RPL disusun terdiri dari 3 komponen. Ya. Pertama tujuan, yang kedua aktivitas, dan ketiga penilaian layanan BK. Ya, tujuan itu sendiri dikembangkan dalam capaian pelayanan yang terdiri dari 3 tataran internalisasi tujuan dan dirumuskan dengan kalimat yang mudah dipahami. Kemudian aktivitas itu sendiri adalah berisi kegiatan aktif peserta didik selama dalam kegiatan layanan. Aktivitas dapat berisi metode kegiatan, materi, waktu pelaksanaan, media yang digunakan, serta tahapan pelaksanaan. Dan yang ketiga komponennya adalah penilaian sebagai gambaran umum tagihan untuk mengukur ketercapaian tujuan. Penilaian atau evaluasi dapat berisi evaluasi proses dan evaluasi hasil. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada, Pak. Silakan. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Pada RPL yang dulu-dulu, Pak, yang pernah kita buat, itu ada komponen indikator, subindikator, dan juga ada komponen pencapaian kompetensi, ada kompetensi yang ingin dicapai. Ya. Nampaknya kalau di RPL yang sekarang ini nggak ada. Apakah sudah tergabung di salah satu poin ini atau bagaimana, Pak? Baik, Bapak dan Ibu ada yang menanggapi, memberikan jawaban, silakan. Saya, Pak, saya mau mencoba menanggapi pertanyaan dari Pak Chandra ya, yang menanyakan kenapa di RPL terdahulu ada indikator atau capaian pelayanan ya, Pak ya. Kalau di sekarang tidak ada. Memang untuk RPL yang sekarang tidak dilakukan itu karena bertumpu pada
pembelajaran yang Suaranya pernah terputus, kita. Bu. Oh, oke. Mengapa tidak adanya indikator atau capaian pelayanan di RPL yang sekarang? Karena untuk RPL yang sekarang itu bertumpu pada profil pelajar Pancasila. Jadi benar-benar anak itu diberikan kebebasan untuk belajar merdeka seperti itu, Pak. Ya, gitu Pak Chandra. Iya, terima kasih, Bu. Ya. Cukup jelas Pak Chandra? Iya, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya, Bapak Ibu. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, dari rangkaian materi ini, saya ingin Bapak dan Ibu memberikan closing statement atau apa sih inti dari kegiatan IHT hari ini dengan materi pembuatan rencana pelaksanaan layanan. Dipersilakan. Siapa yang bentar, mau Pak. pendapatnya? Bentar, Pak. Sebelum kita ini mungkin akan lebih baik, Pak, jika RPL kita buat ada semacam penugasan gitu. Membuat RPL. Nah, nanti. Baik, terima kasih. Sarannya, masukannya saya tampung. Ada lagi yang lain? Ya, saya setuju dengan pendapat Pak Chandra untuk kita buat atau kita belajar membuat RPL yang sekarang gitu. Oh ya, baik. Dari materi yang sudah kita bahas tadi, saya meminta kepada Bapak dan Ibu untuk membuat RPL itu sendiri ya. Jadi dipersilahkan, penugasannya dari kami adalah Bapak dan Ibu membuat RPL disesuaikan dengan kurikulum sekolah penggerak ini. Baik, itu ya Bapak dan Ibu. Iya, siap Pak. Mohon maaf Pak, untuk pengumpulannya seperti apa ya Pak? Baik, Bapak dan Ibu membuat dalam bentuk nanti kami share lembar kerja berkaitan dengan RPL ini. Bapak dan Ibu mengisi lembar kerja tersebut dan nanti dikirim by email kepada kami fasilitator. Gitu. Ya. Oke, siap Pak, siap. Ya. Ada yang mau disampaikan terkait dengan RPL ini yang dari Bapak dan Ibu? Dipersilakan. Pak Dadang sudah hadir kembali. Sepertinya Pak Dadang ada gangguan sinyal Pak. Gangguan sinyal. Jadi nggak bisa masuk lagi. Iya. Baik, Bapak dan Ibu. Ya Pak. Iya. Sudah saya kira untuk materi ini pembelajaran ini akan lebih paham nanti apabila sudah kami mengerjakan tugasnya Pak. Nanti kalau memang ada hambatan atau ada yang belum mengerti akan kami tanyakan lagi ke Bapak. Baik, terima kasih. Kalau begitu, makasih Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti sesi IHT dengan materi rencana pelaksanaan layanan ini. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dengan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan dulu kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepukan dulu untuk Pak Muklis ya Bapak Ibu atas pemaparannya yang amat sangat lengkap sekali gitu mengenai RPL. Semoga apa yang Pak Muklis Pak Muklis paparkan hari ini itu bisa kita aplikasikan di sekolah kita masing-masing. Ya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Alhamdulillah untuk kegiatan IHT siang hari ini kita sudah selesai. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Amin. Kita akhiri ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.